Ya, selamat Selamat malam. malam. Jebret Tim, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Dias Danar dan juga ada Mbak Gia di sini. Gue tuh agak-agak kaget gitu, Dias tuh masih mau siaran di sini. Kenapa? Emang Tim punya jadwal di sini? Karena gue pikir lo tuh udah maju jadi caleg. Jadi pada suatu hari Jebret Tim gue melintas di sebuah tol dan melihat, wah gila, kok ada Dias lagi gini? Gue pikir lo udah jadi caleg. Enggak, itu dari kantor siaran gue. Jadi kalau misalkan ada yang lewat sekitaran Cilandak, Fatmawati. Cilandak, Fatmawati, betul banget. Ada yang gede banget gitu loh. Gue pikir, sempat gue belum bahas itu di grup kita. Gue pikir, oh nih dia sudah melaju ke 2024 gitu ya. Saya masih butuh Dewan Pundit Indonesia. Aduh, yang pasti juga gue agak curiga. Lu tuh kalau siaran di sini nggak tahu kenapa pas Liverpool abis menang. Sengaja. Gitu ya. Iya, Tapi tadi malam gila ya. Parah banget semalam sih deg-degan ya. Gue tuh nonton deg-degan banget karena Minamino tuh dari hero hampir jadi zero. Hampir, Iya, betul, hampir. Dia udah golin, masuk di menit 95, golin. Penaltinya nggak masuk, padahal sebagai penentuan penaltinya. Ya lagian kenapa masih pakai dia gitu loh, gue bingung. Tapi gue tuh nonton pas di awal-awal, Iya. pas Leicester terus masih Vardy habis 2 gol gitu Iya, kan. Nah iya. terus gue pikir, oh asik nih, Arsenal masih bisa mungkin ketemu Leicester ya. Tapi Akhirnya ketemunya, selamat ya. aduh. Coba Jebretin lo boleh komentar Arsenal lawan Liverpool nanti di semifinal menang siapa? Ya, yang Gak perlu komentar sih, gue gak Iya. nanya sih dia. Enggak, komentar aja yang milih Liverpool komen, yang milih Arsenal diem aja. Ini dia ya, ini udah ada loh nih semifinal Carabao Cup EFL gitu ya. Betul, ya Mel. Jadi Hotspur ini tim London loh, tiga. Gue gak tahu tim London tuh selalu langganan Carabao Cup, sering banget masuk ke final apa semifinal untuk Carabao Cup ya. Iya, tapi kalau menang kan sebetulnya kan dari dulu-dulu City lagi, City lagi, bener. Tapi yang penting kan tahun ini beda ya. tidak ada Manchester City. Tidak ada Ya, Manchester City. kesempatan apalagi untuk Manchester satunya lagi kan. yang mana? Emang ada Manchester satu lagi? Nanti kita dimarahin sama Panji. Oh iya bener. Jadi kita lihat aja siapa dari 4 tim ini antara Liverpool, City, Liverpool, Chelsea, Hotspur sama Arsenal yang akan. Gue ya Liverpool dong, Mbak. Oh Liverpool udah pasti. Iya, secara permainan gue sih Liverpool banget lah harusnya ya. Ya gue doa aja. Gitu Ya. aja. Gue mencoba realistis gitu Ya. orangnya sama Arsenal. Apapun yang Arsenal lakukan, Arteta stay dan gue masih bangga sama Arteta. Itu aja. Yang penting happy semalam Arsenal menang akhirnya bisa masuk ke semifinal. Gue juga happy hari ini dan Jebret Tim juga harus happy. Seperti GeForce juga yang selalu bikin happy dalam berkendara ya. GeForce Fast Moving Automotive, produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Betul. Yang mau langsung beli tanya-tanya spesifikasi dan juga harganya. Langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti. Kapan aja dan di mana aja langsung aja follow Instagram yang ada di bawah ini. Di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Itu dia. Senang gue. Kalau siaran sama Dias ini bagiannya dia semua. Kalau siaran sama Panji, lembut gitu ya. Ntar Nggak, lihat deh. ini kan jadi hafal karena tiap minggu kan. Iya, Dan betul. karena gue menggunakan GeForce juga untuk motor gue. Ih, luar biasa. Itu. pasti udah teruji ya. Iya, jadinya selain gue bacain, gue juga udah punya pengalaman ya, product experience. Betul banget Dias, tapi yang udah teruji juga yang gak gue sangka-sangka adalah Inter Milan. Nah. Gitu. Inter Milan yang katanya bilang dibawa Inzaghi segala macam pada aduh bakalan gini-gini, ternyata dia Juara paruh musim. Paruh musim, masih paruh Paruh musim. musim. Nanti akan kita bahas dengan dua pandit kita yang hadir, ada Bang Bes dan juga ada Bang Harpa. Gimana peluang Inter di Serie A untuk setengah musim ke depan. Setengah musim ke depan. Setengah musim ke depan. Nanti ada Bang Bes ya. Ada Bang Bes yang Bang lagi. Bes boleh aja kardus setelah karena timnya habis melaju ke semifinal. Jadi terserah kalau dia mau kardus boleh. Bebas hari ini. di forumnya di Yoi. sini ya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Pandit, kita lihat dulu yang berikut ini. Yeay! Wow. Mendebarkan. TV play. Gue datang, gue pengen belajar gimana cara public speaking. Ngomong mulu banyak bacot, kagak ada lucu-lucunya. Gue bilang, gue pulang aja, ngapain ini kagak beres. Ini saya curiga, jangan-jangan Pak CEO sengaja belikan saya tiket mahal dari Bali ke Jakarta. Karena emang pengen ngeliat tentara dibantai sama pelawak. Apa?
FD. Oh, aman. Tadi ada gangguan. Oh. Gangguan apa? Ya, untuk pemenang di season pertama Yuasa Stand Up Olahraga League Rap dimenangkan oleh Nah, itu dia keseruannya dari Yuasa Stand Up Olahraga League di grand final yang mempertemukan Prince of Mind Blowing. Yang yakin banget juara dan Pak Nyomantri, si tentara kesehatan yang datang jauh-jauh dari Bali. Dengan juri tamu ada El Presidente, ada Ajis Dua Ibu dan juga ada Marcel Widianto. Masih demi dua host juga ya, ada Oki Rengga dan juga Afif yang selalu dapat evaluasi langsung dari Pak CEO. Dan juri paling terhormat dari sang macan kompetisi ada Popon Kerok juga. Jadi langsung aja bisa Jebret Tim saksikan di YouTube-nya True Love Yuasa ya. Nah, ingat ya, di YouTube-nya True Love Yuasa. Nah, sudah bersama gua di sini ada Bang Bes. Halo Bang Bes, apa kabar Bang Bes? Lagi seneng kayaknya, lagi happy ya? Enak ya Bang Bes ya. Kemudian juga ada Bang Harpa. Halo Bang Harpa. Halo podcast hancur. Salah loh itu. Itu Gak apa-apa podcast ya? saya. Gak apa-apa. Kamu boleh. Senang Boleh. karena Ya. tim nasional Indonesia peringkat 1 di grupnya. Betul. Terus, Tapi yang apalagi? kemarin seri habis semi. Juventus juga peringkat 1 di Iya. grupnya. Di grup Liga UCL. Champions. Terus apa lagi? Ya, terus? Terus Rans Cilegon FC juga peringkat 1 di grupnya. Boleh. Pokoknya kita lagi pada happy. Ransnya lagi happy. Liverpool lagi happy. Romanya doang kagak happy. Oke, kita ngobrolin hari ini banyak yang kita bahas. Tapi gue pengen ke ini dulu ya, Serie A dulu nih. Tapi walaupun menang Bang Bes, Juventus, yang menjadi sorotan kita adalah Inter Milan. Menjadi juara paruh musim di Serie A. Di 5-6 pertandingan terakhir di Serie A terjadi kejar-kejaran antara AC Milan dan juga Inter Milan menyalip di akhir-akhir 2-3 pertandingan terakhir ini. Sebenarnya bukan kejutan ya. Bukan kejutan, betul. Dia Nah, silakan. gimana seorang Inter Milan ini bisa sangat powerful, sangat mendominasi Serie A musim ini. Mungkin di awal musim kita bilang mereka tuh tergantung banget sama Antonio Conte, tergantung banget sama Lukaku. Terus ada juga faktor Hakimi di situ yang benar-benar bagus musim lalu. Tetapi semua keraguan itu dijawab dengan mendatangkan pelatih yang istilahnya bukan baru sekali dua kali ngelatih di Serie A, pelatih pengalaman. Simone Inzaghi. Iya, berapa kali dapat piala sama Lazio, walaupun piala-piala ciki ya, Coppa Italia istilahnya. Tapi dia bisa membuktikan bahwa dengan skuad seadanya, dia bisa kompetitif dan dia bisa membawa Lazio itu terbang tinggi. Nah, sekarang tantangannya dia dapat Inter Milan, dia dapat skuad yang ditinggalkan oleh Lukaku, tetapi dia dengan cepat mengganti pemain-pemain itu dengan pemain-pemain yang notabene sama kayak dia. Nggak perlu adaptasi juga. Edin Dzeko, Hawking Korea. Yang udah tahu gimana Yang udah Serie A. tahu gimana Serie A. Dan Inter Milan tahun ini menurut gue lebih menyerang daripada Inter Milan Antonio Conte. Ibaratnya Antonio Conte itu dia ngebangun rumah, dia baru ngebangun pondasinya. Udah kuat nih pondasinya. Nah, si Simeone ini dia tinggal bangun dinding, jendela, dan atap. Istilahnya udah jadi. Walaupun pemain intinya sempat hilang juga di musim lalu ya. Bahkan Pak lo ngeliatnya gimana? Apakah emang Inter yang sekonsisten itu secara penampilan atau tim-tim lainnya yang nggak konsisten? Enggak, Jadi Inter emang kesempatan buat konsisten. Milan. Inter konsisten. Tadi udah udah dipaparin sama Bes semua ya. Tadi udah merangkum lah. Tapi gue kalau inget ini Inter Milan, ini kan salah satu yang paling titik krusialnya di lini depan. Ketika Lukaku hengkang, banyak orang yang khawatir. Wah ini gimana penggantinya? Dan gue inget di platform kita yang sama juga, si Vino di kardus-kardusin tuh. Ketika dia bilang, enggak Dzeko nih ganti Lukaku, oke juga sih. Dia bilang gitu, walah nggak mungkin segala macam. Gue inget banget tuh, kasihan tuh dia. Nggak taunya membuktikan. Nggak taunya seluruh bahkan banyak komentator pengamat tuh dia mengatakan not very different. Oke lah ada sedikit perbedaan, tapi 8 gol kalau nggak salah sejauh ini dan 49 gol sudah diciptakan sama siapa? 49 gol Inter Milan dari berapa? 19 pertandingan. Berarti sekitar berapa? 2, sekian. 2, sekian ya Dan itu presentasinya. kontribusinya sekitar 15% sama si Dzeko. Berapa kali juga ngasih assist segala macem. Jadi at the end dan kedalaman squad. Ini juga kemarin di pertandingan ini cadangannya lu lihat masih bagus-bagus sebenarnya. Secara nama emang tidak terlalu wah ya. Tapi secara permainan bisa menerapkan instruksi pelatih, itu yang paling penting ya dalam sebuah tim ya. Oke, kalau kita bicara soal nama, siapa sih Hawking Korea itu kan? Nggak terlalu terkenal, biasa aja. Siapa sih Di Marco? Siapa sih pemain-pemain Inter Milan yang istilahnya itu di Serie A itu benar-benar bagus. Gitu loh, untuk ukuran Serie A bagus. Tapi kalau kita kebawa ke ranca dunia, kita bandingin sama pemain-pemain IPL, mungkin sama pemain-pemain kayak kelasnya Wolverhampton, mungkin masih lebih bagus. Ada Raul Jimenez, ada dulu Diego Jota di situ.
Sedangkan Joaquin Correa ini bagusnya dia ketika dia di Lazio ya kan. Orang di luar Italia mungkin nggak akan paham sejago apa dia. Tapi kita sebagai fans Juve, fans Roma udah paham. Wah ini kenceng nih. Kenceng nih, sprint-sprintnya bagus nih. Main babak kedua pasti ngerepotin. Dan tadi ngomong Simone Inzaghi, kalau Ya. gue bilang dia kan lumayan lama ya di Lazio. Lupa gue mungkin 8 tahun. Karena dari pemain kemudian jadi pelatih juga di Iya. Lazio Simone Dan Inzaghi. menurut gue di situ dia ditempa. Dan ketika Inter Milan mengambil dia menggantikan Conte, ini bukan hanya cap cip cup, tapi dia udah dilihat bagaimana tim pemain ini pelatih ini dengan tim Lazio yang kita tahu ya so-so lah. Dia bisa membuat Lazio ini konsisten dan juga dapat 1-2 piala. Nah, itu mudah-mudahan juga di Inter nanti kita coba tanya ke Bang Bes sama Bang Harpa ya. Tapi gue penasaran sama tadi Bang Bes sempat menyebutkan Hakimi yang menjadi kunci di musim lalu akhirnya pindah ke Paris Saint-Germain untuk jadi kosong akhirnya punya Dumfries di situ Inter Milan. Nah, kalau kalian melihat pemain ini gimana? Udah kontribusinya sudah sesuai yang diharapkan sama fans dan juga pelatih? Dia sempat sering cadangan di awal Ya, musim betul. dan masuknya di babak kedua dan bahkan ketika lawan Juventus dia yang bikin kesalahan sampai akhirnya penalti waktu itu karena dia terlambat challenge-nya terlambat Meng-cover foul. ya. Akhirnya dia penalti. Tetapi istilahnya orang udah tahu lah siapa Dumfries ini apalagi yang nonton Euro. Iya. Ya kan dia salah satu Monsternya di situ dia. Dia salah satu pondasi benar-benar tim nasional Belanda dan sebelum Dumfries sebenarnya ada si Darmian ya yang lebih konservatif, yang lebih Betul. istilahnya bukan jago banget juga enggak, tetapi mainnya tuh main aman, efektif. Early cross, dia jarang buat ngelewatin, tapi Dumfries ini dia ngebawa dimensi yang berbeda. Ya. Lebih muda, lebih berani ambil resiko dan inilah kejelian seorang mantan direktur olahraganya Juventus, Iya. BP Morata yang Untuk benar-benar mengambil- ngambil pemain yang gratisan, yang benar-benar bagus, Tapi yang potensinya kualitas. luar biasa Dan ya. Inter Milan jangan salah, dia ngambil pemain-pemain kayak Joaquin Correa, dia loan, bayar, Dzeko loan, bayar. Tetapi itu semua pakai duit semua, istilahnya biar bagaimanapun mereka juga ngucurin dana juga si Inter Milan ini. Dan terakhir, lu lihat Hakan Çalhanoğlu. Waduh. Eriksen Ngeri. sama Hakan Çalhanoğlu. Ya, Sorry to sorry say, to say, orang ya. pada kasihan sama Eriksen, timnas Denmark segala macam. Tetapi musim lalu Hakan Çalhanoğlu lebih bagus, Pak. Yes, apalagi saat pindah ke Inter Milan dia makin keluar Makin ya. gacor. Jadi Inter Milan ini kalau gue lihat kayak lu makan di hotel di buffet gitu. Apa tuh? Yuri? Pilihannya banyak. Iya. Pilihannya banyak. Jadi contoh di kanan tadinya Darmian. Darmian tadi Bes sudah katakan lebih konservatif. Sekarang lu punya variasi fullback kanan yang lebih agresif. Bisa cetak gol, bertahannya juga oke, tapi memang nggak sekuat Darmian. Di kiri, sebenarnya kan kombinasi aslinya Inter ini kan kanannya si Darmian yang lebih bertahan, kirinya Perisic yang agak lebih menyerang kan gitu kan. Tapi kalau dia tiba-tiba mau main dua-duanya nyerang, ayo Dumfries ditaruh sama Perisic ditaruh. Tengahnya juga banyak banget pilihannya, gak usah gue sebutin, Barella, Brozovic dan sebagainya depannya. Jadi ini tim yang walaupun gini, memang Campionato d'Inverno nggak selalu berujung pada juara. Yes. Milan yes. tahun lalu buktinya. Ya. Ya kan, tapi kalau kita lihat, Inter Milan ketawa. Tapi Langsung kalau- iya loh Bang Bes, iya. tapi kalau kita lihat grafiknya, kedalaman skuadnya, ketiga hampir nggak ada pemain yang cedera, ya kan? Apalagi sebenarnya. Berarti menurut kalian udah selesai dari tengah musim ini. Kayaknya Inter Milan akan Iya. mulus sampai dengan akhir musim. Sudah bisa dipetakan sebenarnya Iya, itu tidak. kekuatan-kekuatan di Serie A itu. Tidak ada tengah. peluang sama sekali buat AC Milan ataupun Napoli gitu. Ya peluang kalau kita bicara matematis mah ada aja. Cuma maksudnya kalau ngeliat grafiknya, gue berani mengatakan, gue yakin juga sama peluang Inter Milan untuk juara di atas 60-70%. Masa iya Bang Bes? Ya, Inter Milan memang somehow musim ini dengan sangat berat hati Ah. harus dikatakan bahwa mereka adalah benar-benar tim paling komplit di Serie A musim ini. Siapa? Selain tim paling komplit, Inter Milan. Oh, Inter Milan. Inter Milan. Nah, kita belum bahas Milan nih. Tenang Belum, aja. tar, AC Milan. tar. Tenang aja AC Milan. Sabar. Walaupun mereka sempat ketinggalan 7 poin dari Napoli sama Milan Iya. yang benar-benar startnya benar-benar winning streak terus. Iya. Tetapi Inter Milan konsisten, dia ngebangun rebuild pelan-pelan. Mereka baru kalah sekali loh. Ya, dan ciri-ciri tim yang bakal juara itu adalah kalahnya jarang, banyak serinya dan kebobolannya sedikit. Dan tahun ini kalau kita lihat mereka udah cetak 49 gol. Ini yang membedakan dengan musim lalu. Simone Inzaghi sama Conte 11-12 formasinya, sama-sama 3-5-2. Iya. Sama-sama pakai 2 striker, sama-sama pakai 2 wingback yang benar-benar tinggi. Yang membedakan cuma satu, yang 2 wingbacknya ini benar-benar komit buat menyerang, benar-benar banyak banget opsi serangan, combination play, wing play. Benar-benar istilahnya ini tim memang dibuild untuk menyerang. Dan dua faktor awal ya di awal musim yang juga kita harus apresiasi adalah pertama Soko Guru transfernya ini berhasil. Yes.
Dia jual, ini memang udah berapa kali diulang ya, tapi gua akan ini lagi. Dia jual Lukaku, berarti itu mengatasi masalah keuangan. 100 juta dapat masuk. Kemudian yang masuk tadi udah kita singgung, oke. Lihat semuanya yang dibeli masuk fit in dengan strateginya. Zeko, Dumfries, kemudian Çalhanoğlu bukan masuk lagi, gila. Ya, jadi gini, berarti udah bisa dipastikan kalau menurut kalian Inter kayak kalau dari grafik peluangnya jauh lebih besar. Kalau tidak ada aral melintang. Nah, ya. kalau tidak ada hal, coba Jebret Tim juga silakan berkomentar siapa menurut Jebret Tim yang akan juara Serie A di musim ini ya. Tapi sebenarnya Inter ketolong juga, Om. Ketolong apa? Ketolong karena persaingan di Serie A tidak seketat itu. Iya tadi iya bilang kan? ada tim-tim yang Kenapa? nggak konsisten. Karena tim-tim klasik yang punya power untuk bisa jadi papan atas. Juve misalnya. Itu misalnya ini, Iya, kita iya. mau masuk ke Juve ini. Kalau gua apa adanya. Apa aja langsung aja. Karena memang tim-tim seperti Juventus yang Ya, punya kedalaman skuad, Betul. keuangan juga kuat, main di Liga Champions, pelatih juga nggak usah diragukan. Ini benar-benar terseok-seok musim ini. Ya. Jadi saingan utamanya Ya, Inter itu. itu sebenarnya Juventus, iya, bukan yang masa iya? lain. Masa iya? Bukan yang Iya, kalau kita lain. lihat beberapa tahun terakhir kan emang hanya Juventus. Iya, Bukan tapi yang lain. di Cuman sekarang musim- lagi struggle. Karena dia sekarang struggle, jadi Inter dia naik sendiri. Iya, berarti kan bukan pesaing dong di musim ini. Musim ini ya harusnya kan Juve yang paling mungkin berapa tahun terakhir bersaing untuk mengagalkan Ya, siapapun. tapi musim ini bukan Juve dong. Bukan, Ya, ya itu, karena itu tahun ini itu AC Milan dong. AC Milan dong. Maksudnya tadi itu semestinya Juve yang menjadi saingan Iya. utamanya Inter. Tapi Iya, musim iya. ini nggak bisa. Oke, silakan Karena polling. fokus di Liga Champions. Karena ya. fokus di Ya. Liga Champions. Kalah-kalah juga dua-duanya. Silakan polling aja ya, Jebret Tim pilih siapa yang menjadi juara di Serie A. Nah, sekarang kita ke Inggris. Ada EFL Cup yang masih didominasi oleh tim besar semalam. Buat deg-degan Liverpool sampai harus adu penalti, menang laga lawan Leicester. Kemudian juga ada Chelsea di situ, ada Hotspur dan juga ada Arsenal. Gue pengen tahu dulu dari Bang Bes dan juga Bang Harpa, Liverpool kesulitan melawan Leicester di kandang sendiri dengan menurunkan pemain lapis 2 pastinya ya. Iya. Nah, ini ada apa setelah kemarin seri lawan Hotspur, semalam juga kalau 90 menitnya seri juga gitu. Lu Iya. lihatnya iya kalau 90 menit seri kan, Karena- tapi mental kita emang mentalnya juara jadinya menang. Sebenarnya yang bagus Liverpool tetap. Jelas lah. Enggak, karena kalau lu lihat line up-nya, Leicester-nya agak lumayan serius sebenarnya. Dia turunin Vardy, walaupun Vardy memang agak dicadangin dua pertandingan terakhir kalau nggak salah di IPL ya. Terus kemudian juga Wilfried Ndidi, banyak lah pemain-pemain utama yang termasuk kipernya juga. Sementara kalau kita lihat di Liverpool mungkin 50-50 kali ya. Ya. Jadi termasuk ada pemain-pemain yang namanya gue mungkin baru dengar juga di belakang. Jadi kalau dibilang misalnya Liverpool kesulitan, ya sebenarnya nggak juga. Karena memang yang ditampilkan Liverpool ini, kita lihat ini wajah-wajahnya. Ya ada mungkin Ya, hanya siapa beberapa paling lah. Firmino Ya. sama 2, 3, 4 pemain lah ini kan yang itu. Jadi enggak sih menurut gue sih so-so aja, dan kita tahu ini adalah piala yang buat pemain-pemain yang nggak dapat minute play gitu. Iya sih, dia dikasih menit bermain juga cukup ya. Jadi tapi kalau lu ngeliatnya gimana Bang Bes? Saat tim-tim besar ada di EFL ini 4 tim nih yang akan masuk ke semifinal. Ada Arsenal, Liverpool, Chelsea dan juga Hotspur. Ini pernah dibahas oleh Wayne Rooney pada masa lalu, kita balik sedikit. Walaupun gue bukan fans MU, dia bilang salah satu hal yang kadang tuh menghambat pemain-pemain Inggris buat berkembang ketika dia main ke tim nasional, Adalah? main di musim panas, adalah padatnya jadwal. Iya. Ya, Balik selain lah. Boxing Day itu benar-benar padat. Anak-anak jadi nggak punya libur, mereka akhirnya harus main setelah Christmas. Ditambah lagi piala-piala kayak EFL, ya kan? Kita tahu FA Cup gimana ya, FA Iya. Cup gimana prestisiusnya, Iya. gimana Arsenal banyak banget menang di situ. Salah satu kompetisi tertua kalau nggak salah Iya, juga. tertua memang, tertua, bukan tertua. salah satu, tertua memang. Nah, malah ada ditambah-tambah cup kayak begini ya kan. Apalagi kalau nggak salah semifinalnya 2 leg lagi kan, Dua mau leg. dibikin 2 leg. Ya, 2 leg, Nah, dua ini leg. Nah, yang itu nanti ada menghabiskan waktu dan Waktu, energi, tenaga. dan akhirnya mau nggak mau Liverpool pakai lapis keduanya. Kita tahu Firmino bukan lapis kedua, tetapi performanya kelas Lapis 2 dua. sekarang. Saat ini Kurang lagi di bawah bagus. performanya. Kita tahu Minamino nggak pernah cocok lah main di Liverpool, dia seorang second striker, dimainkan tadi malam, dicoba di sayap karena memang ini adalah wadahnya. Tapi jangan lupa juga ketika Liverpool juara Champions League, di mana mereka harus main World Cup klub itu, Iya. terus mereka habis itu ada FA Cup apa Iya, Carabao iya, Cup, akhirnya dilepas. mereka lepas. Sama kejadiannya seperti ini, mereka mau nggak mau karena udah bentar lagi Christmas. Jadwalnya yang padat. Salah satu kunci yang bikin menurut gua orang bisa juara di Liga Inggris itu atau klub bisa juara Liga Inggris itu adalah kesuksesan mereka
meraih poin banyak di Boxing Day. Nah, di Boxing Day ini berarti menjadi sangat krusial. Tapi di EFL ini gampang lah berarti buat Liverpool ngalahin Arsenal ya Bang. Jadi gue tangkepin satu dulu soal Minamino tadi. Iya. Jadi ini mungkin orang yang sering ya lupa ya bahwa sepak bola itu juga ada off the field. Jadi soal bisnis. Tiap liputan gue itu kalau di mix zone itu pemain Jepang itu pasti dikerubunin sama wartawan Jepang. Yes, Atau Korea. Walaupun dia nggak main. Tahun 2018 Europa League itu kalau nggak salah Marseille lawan Atletico. Pemain Jepang gue lupa itu dia nggak dimainin. Backnya, Tapi gua lupa. diwawancara. Diwawancara dikerubunin. Jadi it's a part of the business lah ya. Yeah. Itu soal Minamino. Jadi kalau dibilang oh dia kenapa mainin ini sebat bisnis gue yakin. Tapi juga klub nggak bego-bego juga. Dilihat juga yang agak lumayan. Itu satu. Kedua soal semifinal EFL tadi. Gue dengar ada kemungkinan nanti main satu leg. Karena Dua COVID. leg? Iya. Oh, tapi karena ada COVID, usul. ada Mau dibikin usul. karena satu leg. Nah, gue setuju tadi gini. EFL ini emang sebenarnya kayak usus buntu gitu. Di EFL Cup ini. Perlu nggak perlu. Nah. Cuman maksudnya kalau kita udah bicara duit, ini memang susah. Iya, karena di sini- bisnis. Bisnis itu lagi susah. Makanya bukan gue soal mau, wah ini nggak setuju. Cuma di sini berbicara duit mungkin ratusan miliar atau mungkin triliunan kita nggak tahu. Putarannya luar biasa. Tiba-tiba ya. lu suruh potong. Nah itu, tapi memang dampaknya betul, gue setuju. Ke timnas ini jadi kecapean. Ke timnas dan juga ke klub ya, Ke klub akhirnya juga. mesti memilih salah satunya. Nah. Tapi gampang lah buat tetap Liverpool Kalau mengalahkan ibaratnya ini Arsenal. tesis, hipotesa 1, hipotesa 2-nya adalah Bundesliga. Kenapa? Bundesliga itu liburnya tuh minimal 3 minggu bahkan sebulan. Itu. Untuk Lanjutkan, di era Bella. ini, di era ini. Di Ini di menarik. sekarang. Biasanya selalu udah sebulan, Karena musim udah dingin. dibuka omongan sama Bang Harpa. Harpa. Nah, Ini Liga Bundesliga salah satu yang membuat Bundesliga ini salah satu liga yang kompetitif walaupun nggak laku ya Iya, di seluruh Di dunia pasar, yang nonton sedikit. Tetapi dia ini adalah liga yang benar-benar membuat pemainnya tuh benar-benar selalu fit. Iya. Kenapa? Ketika mereka kemarin Bayern Munchen terakhir kali main, mereka winter champion kan. Terus mereka langsung bilang, oke saatnya kita libur panjang. Karena memang liburnya panjang banget. Sebulan Mereka bisa. masuk lagi tuh Februari. Iya. Serie A Biasanya. tanggal 5 udah masuk. Biasanya Serie A 2 minggu. Biasanya. Serie A tanggal 5 udah main, Juve main. Terus Liga Inggris sudah mulai main, Liga Spanyol udah mulai main. Sedangkan mereka kadang-kadang tim-tim Bundesliga itu pergi TC ke Arab, ke Uni Emirat Arab, buat ke Qatar, refreshing. ya kan? Akhirnya lihat ketika mereka main Februari benar-benar seger, ngegas benar-benar lagi fit, ngepresnya juga bagus. Nah ini mungkin Inggris. Ya kita tadi udah nggak bisa bantah lagi, namanya aja bukan League Cup sekarang. Bukan, udah Carabao. Carabao, saya udah Sponsor, dibeli namanya sponsor. Nggak sponsor. mungkin Jadi dia mau nggak mau, ngasih duit ya 100 harus miliar main. atau 200 Iya, miliar. iya. Dan Bundesliga kan cuma 18 tim. betul. Apalagi Gitu. dengan nama Carabao Cup, terus 4 timnya tim besar yang Iya. punya fans, big fans di mana-mana gitu, banyak Iya. di seluruh dunia. Jadinya nggak mungkin nggak dimainin. Tapi gue pengen penasaran tadi belum dijawab sama Bang Harpa. Boleh. Gampang lah Arsenal, berarti. Spanyol Arsenal. Gampang berarti buat Liverpool ngalahin Arsenal di semifinal. Apalagi kalau cuma jadinya satu leg. Ente harus hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Gimana nih? Soalnya nih Ada fans Arsenal yang orang kalau pecah. kejepit bahaya nih Arsenal kejepit. Nggak ada pialanya apa lagi? Ya ada. Nggak ada. Masa piala abang apaan nggak ada. Jadi mau nggak mau ya ini oke lah untuk tim yang nggak main di piala apa di apa namanya di Eropa ya ini masih bisa lah. Berarti gitu. Arsenal Cukup. akan mati-matian di Ya, EFL. iya makanya gue bilang kalau orang mau semut keinjek juga ngelawan. Ini anggaplah Arsenal semut deh nggak apa-apa. Cuman kalau udah hanya piala sini kita hajar aja. Liverpool fokus di liga lah kejar-kejaran. Liga Champions. 3 tim loh di Liga Iya, Champions. Tadi udah dibahas sama Om Harpa, berapa sih pemain Liverpool yang main? Minamino paling, Firmino. Firmino yang bagus, Ox. ada Ox. Leicester City ada Madison. Iya, Vardy ya, Yang mau Madison main, Vardy, mau main Kasper ke Schmeichel. MU dulu kan sempat rumor Tielemans. Vardy, terus Tielemans main. Tielemans, terus Soyuncu Iya. main, terus tadi malam kalau nggak salah ada lagi kipernya Schmeichel juga Schmeichel. main. Daka itu juga lagi on fire juga loh. Jadi Gue yakin Arsenal pasti bakal menurunkan 6 sampai 7 pemain intinya Iya, buat benar. lawan Liverpool. Pemain inti Arsenal sama yang enggak yang mana sih Bang? Aubameyang. Oh, itu intinya Granit Xhaka. enggak. Aubameyang udah ini aja tuh. Dia Nggak jelas. dicopot aja kaptennya. Iya, waktu itu dia liburan. Balik misalnya Senin, baliknya Rabu. Kira-kira gitu. Kayaknya pas liburannya kan ke Gabon dia jauh. Kadang-kadang pelatih itu harus ngerti juga kan ada Ya. karantina kadang-kadang. Ya benar-benar. Ya itu udah diantisipasi. Oke, sebenarnya. berarti akan lebih Arsenal akan lebih memprioritaskan EFL ini Iya. dibanding 3 tim lainnya. Sama Hotspur gimana? Hotspur kan Ya, juga Spurs sama Spurs juga Ya. sekarang karena dia kan kemarin baru diputus
Conference League kan nggak bisa lolos kan? Iya. Ya walaupun katanya Conte nuntut segala macam, gue bilang sih nggak. Sengaja. Ya Iya, cuman iya. ini doang. Berarti ada Spurs dan Spurs sama Arsenal. Arsenal yang secara natural motivationnya mereka akan lebih ngotot udah pasti. lebih ngotot untuk di sini karena udah Iya. di semifinal anyway Dan gitu ya. hanya itu piala harapan mereka setahu gue ya. Iya, Mungkin iya, FA iya. Cup gue lupa ya kalau sorry gue ini. Tapi kalau Spurs ada peluang nggak untuk mengalahkan Wah. Chelsea? Chelsea kan lagi nggak ini nih Ada mainnya nih dong, lagi ada. naik turun. Ada Spurs bagus di bawah Conte loh, baru 1 kali kalah, mainnya juga oke. Nah, gue nggak suka setelah kemarin seri sama Liverpool itu. Ya berarti itu membuktikan benar kan? Kalau Lalu. Spurs mainnya oke, Wasitnya nggak oke. Hah? Wasitnya dibayar nggak? Nggak tahu. Pasti dibayar Ya lah. dibayar lah, mau nggak dibayar nggak kerja ya. Nggak, jadi kalau ditanya harapan ada. Cuman kan ini mereka ketemu lagi kapan nih? Sorry gue. Di awal Maret Nggak lama lagi kok. Januari. Biasanya kan final Februari kan. Iya, Januari. Berarti Januari mungkin. Januari. Nah, kita nggak tanggal 6 Januari. 6 Januari. 50-50 juga lah, karena Chelsea udah mulai balik semua nih. Kovacic udah mulai balik, Jorginho udah balik, Kante udah balik. Itu kan 3 tuyul ini yang paling bahaya. Tapi benar kata Bang Bes tadi ya, saat Boxing Day ini tuh Liga Inggris tuh sepadat-padatnya tim iya. klub tuh di Liga Inggris Ini ya. saatnya ngeraup poin sebanyak-banyaknya ini ketika Boxing Day. Setelah Iya. itu, habis itu tim-tim gede itu pada gugur dari Liga Champions. Iya. Tim-tim gede itu pada istilahnya memulai menuju targetnya 4 besar, 3 besar. Ketika Boxing Day mereka kadang-kadang tuh rotasi, Iya. ganti pemain. Benar. Nah makanya tim kecil tuh sering bikin kejutan di Boxing Day. Ini bener banget, soalnya kan gue main Fantasy League kan. Oh. Jadi kalau lagi dulu tuh sering Boxing Day itu mainnya 24 26. Jadi 24 tuh main 1 game week, 26 main 1 game week. Itu kita kadang-kadang mikir kan, ada 2 pertandingan nih. Si ini pasti main 2 kali. Enggak, jarang. Bahkan di 30-nya main tanggal 1 Iya, tanggal 1 Januari nanti ada juga kalau nggak salah. 30 31. Jadi sekeras itu emang. pasti dirotasi, nggak mungkin nggak. Berarti ada peluang lah ya. Jadi 4 tim ini ada Liverpool, Seru. Arsenal, Chelsea dan Hotspur punya peluang yang sama untuk memenangkan Yes. EFL Cup. Betul. Cuman yang menjadi prioritas untuk mereka adalah sementara kalau pandangannya Bang Harpa dan Bang Bas adalah Arsenal dan Hotspur yang lebih mengutamakan piala Iya, ini pasti. dibanding Liverpool dan Chelsea yang lebih mengejar Liga Inggris dan Liga Champions. Chelsea itu kemarin aja waktu sebelum lawan Wolves saja si Tuchel udah minta sebenarnya itu dipospon kan. Karena Iya. banyak pemainnya Iya, yang COVID. COVID dan sebagainya. Dan cadangannya itu cuma 5 atau 6. 5 outfield, 1 goalkeeper. Apalagi nanti menjelang festive period segala macam Januari. Nggak mungkin lah dia bisa semua menghandle itu. Nah, Liverpool juga sama. Ya kan ada 1-2 pemain yang cedera. Van Dijk gue nggak tahu ya udah pulih atau belum. COVID ya masih dia. Nah, makanya jadi nggak mungkin lah tanpa ada mereka masuk ke semifinal EFL aja mereka harus mengatur rotasi dengan baik. Belum lagi ada COVID. Karena kemarin meeting udah dilakukan 20 perwakilan 20 klub. Katanya kita harus siap kalau memang ada urgensi pertandingan atau IPL Iya, dihentikan. tapi so far sih enggak So ya. far enggak, katanya. kalau Iya, tapi iya. jadi tetap jalan cuman kalau ada harus dihentikan gitu. Nah, ini ada ini rekor terbaru juga ya, 90 positif COVID di Liga Inggris nih. Iya. Jadi baru terjadi di tahun Ini ini. tesnya dilakukan 4.321 orang dari Ya. tanggal 13 sampai 19 Desember. Jadi dalam 1 minggu 90. Seminggu sebelumnya dites 42. Ya. Jadi double. Jadi Tapi- ada terus, tapi Ya. kan di sana vaksin apa segala macam dan lain-lainnya berjalan juga ya. Jadi Betul. masih bisa berjalan liganya, EFL dan juga Liga Inggris dan segala macamnya. Tapi peluang yang lebih besar menurut lo, oke kita tarik antara 4 ini yang paling besar Arsenal, Liverpool, Chelsea apa Hotspur? Waduh. EFL. Lu dulu dah. Ya, Bang Bes. Subjektif gua Terakhir kali Spurs dapat piala sih Audi Cup. 2000. Itu kan itu kan Yang istilahnya a cup is a cup ya, walaupun Oke. Audi Cup iya, ya kan. Bukan- tapi sekap tetap dipajang ya, tetap dipajang. Tetap ya. dipajang. Tetap Cup ini dipajang. ya. Ini juga Bukan cup juga cup of coffee. Iya, cup of coffee. Ya, jadi 2018 lah, 2008 gua rasa terakhir. pelatihnya juga agak gila dikit. Ya Jadi kan, menurut Antonio lo- Conte serial winner ya kan, dia pasti pengen menang dan gue yakin kayaknya dia bakal all out di situ. Jadi Conte walaupun menang piala ini seheboh itu ya. Ya, kayaknya Spurs bakal all out di situ. Yuk hari mana fans Chelsea kata Bang Bes Spurs. Ingat kata-katanya ya. Gua- Bang Harpa? Aldi masih ada nggak sih? Masih orang ntar deh ini. Yang menang yang alamatnya di Holloway Road N5. Udah. Holloway Road N5. Oke, jadi di sini ada pendukung Spurs, Arsenal, gue Liverpool ya. Bang Bes, tapi satu nih permintaan dari jebret tim yang pada komen di sini. Kalau Rans masuk Liga 1, kita makan-makan apa nih Bang Bes? Ada apa nih kita Mudah-mudahan, nih di sini Bang Bes nih? Kalau Rans masuk Liga 1, Mudah-mudahan. Ini dia, catat. kita nggak makan-makan. Tapi Tapi kita hitung berapa
staff semua di sini. Oh, Terus? terus? Satu orang satu baju Rans. Wah, Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sukses Yang buat Rans. replika, jangan yang ini. Ya, ada pengecualian. Enggak kan? Yang mana? Replika aja udah lah. bagus. Yang Ya, penting. Kalau sampai Rans lolos Liga 1, lo undang Raffi Ahmad ke sini dong. Hey. Iya nggak? Bingung dia. Hero. Nggak bisa ngomong Bukan langsung. cuman staff-staff yang ada di sini dan talent, tapi nanti kita kasih juga yang Buat polo, jebretin. baju Rans satu lah. Yes, baju Yang- Rans. Buat yang ini, yang penonton setia. Oh, Yoi. sama nanti gue juga ngasih juga deh baju Rans. Buat viewers channel Bung Harpa. Ada Jersey promo di Rans. dalam promo nih. Jersey Rans, Enggak, ini udah jersey. permintaan titah dari CEO soalnya. Ya, Jadi benar, gue benar. laksanakan. Sama ada ini juga nanti merchandise dari Rans gambar Rafathar. Tapi lolos ya Bang Bes, mudah-mudahan Liga Insya 1 Allah, ya. insya Allah. Mantap. Kita, Insya Allah ya. insya Allah lakukan yang terbaik dulu. Mantap istilahnya. ya. Hasilnya nanti insya Allah. Outing kemana outing kalau lolos? Pembahasan selanjutnya. Oke. Ya, ya, ya. Agak- Outingnya di pembahasan Ya, selanjutnya. oh, berarti lo outingnya ke Barcelona. Enggak, Karena kita pembahasan ngebahas- selanjutnya. ngebahas Itu berikutnya dia. Barcelona. Oh, bocoran nih buat Jebret Tim. Jadi kalau Rans sampai lolos, seluruh tim Rans, manajemen dan lain-lain akan ke Barcelona. Oh, bukan gue yang bilang. Nah, tadi kan dia yang kode ya. Oke, kita ngebahas tentang Barcelona yang punya kesepakatan untuk pinjam Ferran Torres dari Manchester City. Gue gak tahu ini Pinjam apa beli ya? pinjam, so far pinjam dulu. Pinjam ya? Iya, minjem. Pep nggak enak sama Xavi. Menurut kalian gimana peminjaman Ferran Torres ini bisa berdampak banyakkah untuk Barcelona Ya, dengan ini- keadaan yang sekarang? Ini atas belas kasihan dari sang guru ya, karena Ya. guru nggak pengen muridnya itu terlalu tertekan, seri-seri terus, kebobolan menit terakhir, butuh juga cetak gol. Dan gue lihat Xavi di Barcelona ini udah cukup baik. Dia sudah memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh para supporter. Secara permainan. Ya, istilahnya target yang diberikan oleh para supporter adalah balikan Permainan. DNA Barcelona. DNA-nya balik, tetapi winning ways-nya belum bisa menang. Karena kualitas pemain. Karena kualitas pemain. Karena main bola sekarang nggak bisa kita ball possession, cuman main dari kiri ke kanan, square pass, passing nggak bisa cuman kiri-kiri kanan gitu doang. Butuh penetrasi juga. Oke. Nah, makanya dibelilah kawan ini si Ferran Torres Ya. supaya ada sedikit penetrasi. Ternyata beli ya, bukan pinjam ya. Beli. Gue yang gini, 55 waktu juta. Xavi datang ke Barcelona itu Mahal banget. gue senang secara personal dia. Ya, secara personal gue sangat senang dia orang yang ya leadershipnya kuat lah. Cuman yang gue khawatirin adalah mampukah dia beradaptasi dengan gaya main sepak bola sekarang. Karena kita tahu Tiki Taka kan udah usang. Tadi yang Bang Bes sudah, gue bridging dari dia juga. Nguasain bola lama-lama buat apa? Gitu. Kayak lu malah bikin nguras energi dan sebagainya. Tapi taktik gegen pressing sekarang ini kan yang efisien, efektif dan langsung ke sasaran kan. Nah ini yang jujur gue nggak terlalu ngikutin week in week out permainan Barcelona seperti apa ya. Yang gue takutin adalah dia tetap kembali ke gaya main dulu. Nah sekarang ke Ferran Torres. Bagus nggak Ferran Torres ke Barcelona? Iya, Menurut bagus gue itu adalah solusi yang jalan tengah. Karena di City dia kan Nggak dapat tempat juga. sebenarnya awal-awal dia main. Iya, awal-awal cukup. Pertandingan awal, pertandingan kedua atau ketiga dia tuh cetak 2 gol 1 Iya, assist. iya. Main kemudian cedera. Nah jadi sekarang ritmenya udah kebentuk nih di City. Jadi pas saat dia masuk lagi udah susah lagi Susah untuk lagi. keep up ke pemain-pemain yang lainnya Iya ya. dengan formasi 4-1-5 kan. Nah, Kalau benar. gue bilang City itu 4-1-5. Berarti apakah ini nggak baik buat Ferran Torres kalau misalkan klub Barcelona masih mencari bentuknya, Bang Bes, Bang Harpa, lo ngeliatnya gimana? Kelar juga nih Ferran Torres karirnya atau malah jadi titik balik buat dia? Ini bisa jadi titik balik buat dia karena apa? Karena dia udah belajar filosofi main ala Pep Guardiola, which is ini sama persis dengan apa yang diinginkan Xavi. oleh Xavi. Bedanya Pep Guardiola dia punya cek kosong, dia cuma isi nama pemain, berapapun harganya dibeli, ya kan? Dan Xavi dia harus budgetnya ya. terbatas, terus dia banyak pemain dari La Masia, dan kaget juga gue Barcelona bisa beli Ferran Torres dengan harga 55. 55 loh. Nah, kita belum lihat nih detail kontraknya seperti apa. Juve ketika beli Ronaldo 100 juta dibagi 3. Cicil 3 Ya, tahun ya. dicicil 3 tahun. Nah, ini nggak tahu nih. Kan Barcelona lagi kesulitan keuangan. Iya, iya. Nih gua nggak tahu berapa kali cicil, berapa kali bayar, tapi yang feeling pasti gua cicil, kan? 55 juta ini terlalu mahal buat Ya, dia. ya, tapi karena dia dibeli harganya cuma 20. Dia dijual untung berarti sama City ya. Tapi gue pengen tahu kalau ini kan yang dibenahin pertama kali oleh Xavi adalah Ferran Torres untuk lini depan. Apa menurut kalian juga itu permasalahan utamanya Memang Barcelona itu kan. saat ini? Bayangin lu Luke De Jong ya? Luke De Jong ya. De Jong bisa apa? Braithwaite, Lord lagi cedera. Sebenarnya salah satu kunci permainan Barcelona adalah Ousmane Dembele.
Tapi dia kan ringkih. Tapi dia ringkih. Ketika bola itu udah bisa dibawa dari belakang ke tengah aman, nggak kerebut, dikasih ke depan ke sayap, sayapnya butuh yang bisa penetrasi. Dan Ousmane Dembele ini diharapkan dulu bisa memberikan itu, tetapi akhirnya ya Sekarang hilang-hilangan sering terus. cedera, sering ya istilahnya terlalu banyak aktivitas di luar sepak bola, akhirnya ya jadi seperti sekarang. Berarti bisa nggak dibilang bisa memenuhi ekspektasi. Januari dan juga Juni nanti ya Barcelona cuci gudang nih ya. Semua pemain yang menurut Xavi nggak masuk ke skema permainannya akan dijual. Iya, pasti Januari dia akan manfaatkan ya Iya. transfer ini untuk bagaimana membuat Barcelona kembali meroket ya kan. Karena kalau kita lihat dia datang kan dengan sampah yang masa lalu kan, yang dia nggak bisa benahi. Bulan apa dia datang? Mungkin bulan Oktober. Jadi Januari mungkin dia akan, ya ini salah satunya. Terus mungkin ada 1-2 pemain lagi feeling gua. Untuk 1-2 pemain lagi. mungkin ada 1-2 pemain lagi. Dan Oke. pinjaman statusnya tapi. Messi yang dipinjam lagi. Dan di klasmen juga sebenarnya nggak hancur-hancur banget. Iya, Barcelona. iya. Mereka peringkat 7, Iya. tetapi cuma beda 2 poin sama Betul. peringkat Masa- 4. ya tapi untuk Barcelona peringkat 7 kan something Enggak, yang makanya enggak, gue tuh enggak, kalau enggak lah. jujur ya kalau bicara Barcelona, Madrid, Juve, tim gitu. Kalau awal-awal di peringkat 12, kadang-kadang gue nggak usah ngeliat, ntar juga tunggu aja naik lagi gitu. Karena memang awalnya adalah tim besar gitu Iya, ya. historis tuh lu nggak bisa bohong. Bahasa gampangnya DNA itu. Kalau dibilang DNA itu memang mentalnya dia, strukturnya dia, struktur timnya mereka udah punya, udah kuat. Iya. Jangan lupa juga kalau liga ini bukan sprint, tapi maraton. Iya, maraton, Ya, endurance. siapa yang paling Konsisten. kuat, siapa yang paling konsisten. Milan konsisten nggak Bang Bes? Enggak, tahun lalu kan nggak konsisten. Tahun lalu kan nggak konsisten. Bang Bes, gue nanya Bang Bes nggak kepancing nih soalnya. AC Milan konsisten. AC Milan konsisten. Tapi- Dia pelatihnya bagus, permainannya juga oke. Bagus untuk kelas Milan. Bagus, dia punya filosofi ngepres. Cuman Tapi- nggak modal aja. Enggak kan emang lagi susah juga, Bro. Iya. Donnarumma aja ditahan kagak mau Iya. cabut. Donnarumma cabut, Hakan Calhanoglu cabut, ngambil pemain dari seri B. Iya, kan tapi golin. Tapi lolos nggak? Ya enggak sih. Tapi tetap bagusan Juve ya. Oh iya Oh, dong. Juve stadionnya sendiri, Bos. Milan baru Satu-satunya skemanya, baru blueprint. Iya, satu-satunya. Masih harus izin dulu sama wali kota. Boleh nggak bangun? Bebas dah, Bang Bes mau ngomong apa aja. IMB-nya baru keluar. Ya, belum keluar. Amdal. Ya, kalau kata Oh, di Indonesia. kalau kata Juve tim, Bang Bes bebas mau ngomong apa, Ransi lolos. Yeay. Jadi kemana ya Bang Bes nih outing nih sama Nggak, Raffi? pokoknya kalau Rans lolos, Eh. pas gue siaran tagih tuh yang mau kaos Rans. Ya kan? Apa gimana caranya Jebret Ya tim kalau mau nanti dapet kaos biar Rans? Gary yang ngatur sama Abrar yang ngatur. Satu pokoknya buat penonton setia kalau Rans lolos. Masa satu sih? Kan Ya, satu lagi mau dikurangin jatah yang di sini. Jangan. jangan. Enggak, tapi gue bener, satu dari channel Bung Harpan. Nanti ya, kita bagi-bagi kaos Rans. Oke. Mohon maaf, bukan kaos. Kalau kaos itu kaos percaya proses. Ini jersey. Jersey. Ah. Jersey replika. Jersey replika. Ya. Karena yang match 4-nya susah didapat. Mantap, Susah ya Bang sukses. Bes ya? Kalau gue nggak ngerti kalau jersey untuk Indonesia deh kan kita di warga Indonesia nih. Gue nggak tahu kalau di luar ya. Untuk warga negara Indonesia, gue pengen beli klub Indonesia misalkan. Ini pengetahuan juga nih mau jebret tim dikit. Mau beli jersey originalnya gitu. Yang bukan replika tuh susah ya dapetinnya. Sekarang nih ada 2 tipe jersey. Ya, yang pertama namanya adalah player issue. Player issue itu yang benar-benar dipakai pemain. Ya, asli. Itu harganya biasa 1 sampai 2 juta. Dipakai Kalau klub bagus ya. Dipakai untuk bertanding ya Dulu sama bertanding, pemain. biasanya Oke. lentur Biasanya banget. ngikutin ini badannya juga ya? Ya, lentur banget, ada bolong-bolongnya buat keringat, buat apa? Istilahnya ringan. Nah, yang kedua, yang affordable, Replika. namanya replika. Ini yang dipakai oleh supporter. Oh. Biasanya harganya setengahnya. Ya, ya. Dari 500, dari 600. biasanya 2 juta atau 1,5, jadi akhirnya 700 Ya, atau ya. 1 juta. Nah, yang ketiga ada lagi, KW. Yang di Tanah Abang. Jangan. Kalau kita kasihnya yang replika. Tapi Ya, gue gini juga, kalau ntar Sedikit aja, sedikit Rans lolos, gue akan sesering mungkin manggil dia coach. Wah, iya dong. Oke. Sekarang juga udah Karena oke. dia membuktikan. Ya, oke sekali lagi terima kasih Bang Harman, terima kasih Bang Bes, Sip. terima kasih. Terima kasih juga buat Jebret tim yang udah pada nonton kita hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada loh. Kita juga ada Boxing Day-nya nih. Ya, nggak ada libur teman-teman kita, luar biasa. Kita cabut dulu sampai ketemu lagi besok di Dewan Pandit Indonesia. Dah. Dah.